Kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Pentence, yaitu Pentence Floor Shield System, seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam sesi talk show produk of the week kita kali ini. Seperti yang tadi Mbak Giga sampaikan di depan, bahwa kali ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Pentence, yaitu Pentence Floor Shield System. Dan seperti biasa, di sesi produk of the week kita selalu dibantu oleh professional reviewer, dan kali ini kita masih dibantu oleh Mas Deka dari Aspek Office. Siang, Mas Deka. Selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih sudah membantu kita kembali, Mas Deka, untuk menjadi reviewer di acara Product of the Week kali ini. Sama-sama, Mas Bayu. Dan saat ini kita juga sudah kehadiran Pak Andi Williams. Beliau adalah profil dari Pentence yang akan memaparkan produk Pentence Floor Shield System ini nih. Halo, selamat siang Pak Andi. Halo, selamat siang Mas Bayu. Selamat siang semuanya. Ya, mungkin langsung saja Pak Andi, boleh Pak Andi memperkenalkan diri, Pak Andi sebagai apa di Pentence, dan mungkin juga bisa langsung disampaikan apa sih Pentence ini Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan produknya nih Pak. Silakan Pak Andi. Baik. Terima kasih untuk yang diberikan kepada kita. Jadi perkenalkan kepada rekan-rekan profesional semuanya, nama saya Andi Williams dari PT Pentence Indonesia. Di Pentence saya sebagai Specification Manager. Dan mungkin sedikit bercerita ya tentang PT Pentence Indonesia. Jadi kita didirikan tahun 1989. Kemudian kita ada regional technical support dari headquarter di Taiwan, dan untuk di Asia Tenggara itu kita ada regional factory di Malaysia. Untuk di Indonesia sendiri kita ada 5 branch, yang satu di Jakarta atau yang untuk head office Indonesia, kemudian satu di Surabaya, satu di Bali, satu di Medan, dan satu di Makassar. Jadi untuk di Indonesia secara garis besar bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke kita udah bisa support proyeknya di mana aja. Oh, jadi ini branch ya Pak, bukan diwakili oleh distributor malah ya? Jadi ya, kalau sebenarnya gini, kalau untuk yang di Surabaya, Makassar itu branch. Oh, oke. Nah, kalau untuk Bali sama Medan itu kita masih diwakili sama distributor, tapi untuk segala macam produk Pentence mereka bisa langsung bantu support. Segala macam ya, jadi ya. nggak hanya produk-produk tertentu ya, karena betul. Jadi semua produk yang Pentence punya itu bisa disupport sama distributor kita yang ada di Bali dan di Medan. Dari Sabang sampai Merauke bisa ya Pak ya? Wah. Dari Sabang sampai Merauke Pak. Jadi kita sudah untuk sementara kita sudah style dari Medan sampai Indonesia Timur, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur itu kita tempatkan di area-area strategis untuk support di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian untuk PT Pentence Indonesia sendiri kita udah ISO certificate. Jadi sebagai brand internasional ini pasti perlu. Kemudian kita juga sudah melalui serangkaian testing independen. Nah, kemudian mungkin ini salah satu yang menarik ya untuk saya sebutkan, karena kita di Pentence itu sendiri sebenarnya motonya itu adalah green building material. Jadi nanti kalau mungkin Bapak Ibu nanti ada tertarik melihat atau mau minta Mas Andi tolong dong dikirimin kita technical data sheet-nya. Hampir semua produk-produk kita itu memiliki tingkat volatile organic compound atau VOC yang rendah. Jadi memang kita lebih concern kepada green building material. Nah, hampir semua produk kita itu sudah tersertifikasi oleh Green Label Singapura. Nah, mungkin untuk Green Label Indonesia kita juga masih dalam tahap proses. Oke. Ramah lingkungan ya. Iya, betul. Jadi concern kita lebih ke sini, Pak. Oke. Kemudian untuk secara garis besar produk range yang kita punya untuk Pentence di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Waterproofing system, jadi segala jenis macam waterproofing dari basement sampai atap. Kemudian industrial flooring system, jadi segala macam jenis floor coating, baik itu epoxy, baik itu poliuretan, kemudian mortar, jadi semuanya kita punya. Dan yang mungkin yang akan saya bahas lebih jauh hari ini itu sih lebih ke Carpac flooring system. Jadi kalau di Pentence kita bilangnya floor seal system. Oh.
Itu kalau dilihat Pak, untuk pengaplikasian itu berapa lama sih Pak? Dari pengaplikasian awal sampai akhirnya finishing dan bisa digunakan. Nah, untuk Pentence Floor Shield System sendiri, khusus ya kalau yang digunakan di Mandalika International Circuit itu, kita menggunakan 5 lapisan. Jadi 5 tahap pekerjaan. Yang pertama adalah cat dasar, jadi primer. Kemudian kita ada body coat, kemudian ada tahap oxide. Jadi untuk anti slipnya kita dapat dari tahap yang ketiga ini. Kemudian ada top coat sebanyak 2 kali. Jadi kita mengerjakan dalam 5 lapisan. Nah, kemudian sebenarnya yang salah satu hal yang cukup membanggakan dari proyek ini adalah semua pit atau pedok yang kami kerjakan itu seluas kurang lebih 6.000 meter persegi itu hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi memang kita dikejar waktu dari pihak main kontraktor. Ini karena saya masih ingat waktu itu dari pihak main kontraktor bulan Oktober. Jadi kita mulai di sana itu di awal pertengahan Oktober. Kemudian kita dikasih waktu sampai awal November. Karena Idemitsu pada saat itu akan mulai kalau saya tidak salah ingat itu di tanggal 11 November ya kalau saya tidak salah. Iya. Nah, sebagai jawaban atas tantangan itu kami selalu memberikan yang terbaik, sehingga kami juga mendatangkan pekerja-pekerja yang memang dikhususkan, yang memang juga sudah mereka juga sudah sering bekerja di level internasional. Jadi pekerja-pekerja kita itu sering membuat khusus karpak dan floor coating itu di Malaysia, di Singapura, kemudian juga sudah biasa mengerjakan di Thailand dan hampir di seluruh negara Asia Tenggara. Jadi kita menjawab tantangan dari main kontraktor untuk menyelesaikan luasan 6.000 meter itu hanya dalam waktu 2 minggu. Wow. Itu makanya hasilnya juga lebih maksimal ya Pak? Betul. Itu kalau tadi dibilang kan khusus untuk Mandalika itu ada 5 lapisan ya Pak ya. Apakah memang standarnya seperti itu atau memang ini karena proyek khusus? Sebenarnya gini Pak, jadi kalau standarnya memang 5 lapisan. Hanya saja kadang kan dari pihak owner atau dari pihak main kontraktor bisa merequest ketebalan tertentu yang mereka inginkan. Jadi nanti jadi nanti tahapan-tahapan itu juga atau berapa lapisan itu juga akan ditentukan dari misalnya request ownernya, top coatnya ini harus tahan terhadap misalnya tumpahan-tumpahan bahan kimia, misalnya dari oli atau mungkin dari bensin atau dari solar. Jadi memang nanti kita juga masih tetap mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Nah ini makanya Pak Andi sudah buka slide-nya nih menentukan spesifikasi lapisan. Nah ini betul. Dijelaskan lebih detail nih Pak, gimana nih Pak? Betul nih, jadi kami dari Pentence selalu menekankan bahwa dalam menentukan spesifikasi pelapis lantai yang tepat itu ada 2 faktor utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah area mana yang akan kita aplikasi nih. Misalnya udah tahu nih kita akan aplikasi contoh area workshop atau area bengkel atau area karpak atau area warehouse atau area gudang. Nah, dari diketahui area tersebut, lalu kita cari tahu nih kira-kira nanti traffic dan beban yang akan lewat di atasnya apa ya. Sehingga kita bisa mengkategorikan trafficnya ini light traffic nih, karena misalnya ini cuma area koridor. Kita bisa rekomen bahwa kalau gitu mungkin untuk area ini itu tidak perlu spesifikasi yang terlalu tinggi, cukup mungkin 1000 mikron ini sudah cukup. Kemudian untuk di area yang heavy traffic misalnya di karpak, ini kita nggak bisa pakai material epoksi biasa nih, kita harus menggunakan material memang dirancang khusus untuk tahan terhadap abrasi dan tahan terhadap traffic yang tinggi. Jadi di tahap inilah sebenarnya mungkin dari rekan-rekan profesional kadang bisa berkonsultasi kepada rekan-rekan
prinsipal. Jadi ada nggak ini ya, atau material apa kira-kira yang cocok untuk area-area seperti ini? Jadi untuk standarisasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan juga ya kalau gitu ya Pak. Tidak bisa dipukul rata semuanya Pak ya. Betul Pak. Nah kemudian kita punya Pentance Floor Seal System ini memang ada satu sistem yang dirancang khusus dari bahan poliuretan dan poliuretan modified untuk aplikasi di area yang trafficnya tinggi, contoh misalnya di area parkiran. Nah kemudian kita juga ada dua tipe secara umum, baik untuk indoor maupun yang untuk outdoor, karena memang treatmentnya pun berbeda. Oke, nah ini tadi ya, jadi ada Pentance, kita punya Pentance Floor Seal Car Park System ini ada dua, jadi ada indoor dan ada outdoor, jadi terbagi secara umum ada dua. Nah untuk yang indoor sendiri juga kita masih terbagi atas beberapa sistem lagi, jadi ini nanti nih yang akan menentukan nih apakah 4 lapis, apakah 5 lapis, apakah 7 lapis, ini dari sini nih. Jadi ada yang misalnya untuk standar floor seal system yang kita biasa kita ambil case tadi di parkir lah yang kita bilang trafficnya tinggi ya. Untuk di area parkir, di area parking bay itu atau area parking lotnya, di mana mobil biasanya parkir steady gitu, ini kita kasih area standar floor seal system. Jadi biasanya di sini karena manuver mobil tidak terlalu tinggi, jadi biasanya kita kasih dia sistem yang paling standar. Kemudian ada medium floor seal system untuk area driveway yang dimana mobil biasanya lalu lalang. Ini karena di situ ada manuver mobil, kemudian lalu lintas mobil juga tinggi, sehingga nanti dari sistemnya itu akan kita berikan treatment khusus untuk memberikan dia lapisan anti abrasi. Kemudian lanjut ada extra heavy floor seal system, itu untuk area-area yang memang menerima beban-beban yang sangat berat, misalnya di area ram atau di area loading dock. Ini memang perlu treatment khusus karena lapisan floor coating ini memang kadang kalau kita aplikasikan secara tidak dengan sistem yang tepat, itu biasanya akan cepat mengelupas, sehingga manfaat yang diterima oleh pengguna atau manfaat yang diterima oleh owner itu juga menjadi berkurang. Nah kemudian ada sistem khusus untuk lower basement. Jadi kalau rekan-rekan profesional kadang pergi ke satu high rise, bangunan high rise atau bangunan yang ada basement, kadang bangunan yang basementnya paling bawah ini biasanya yang menyentuh tanah langsung, itu biasanya terjadi kebocoran. Jadi selalu bermasalah dengan kelembapan air atau penetrasi air, ada kebocoran, sehingga kami menyusun satu buah sistem khusus yang memang dikhususkan untuk diaplikasi di area yang selalu bermasalah dengan kebocoran air, namanya lower basement floor system. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada untuk parkir khusus eksternal. Jadi misalnya nih, kalau rekan-rekan nanti ada mendesain bangunan yang rooftopnya atau bagian atasnya ini akan dijadikan carpark. Ya. Nah ini kita ada punya sistem khusus untuk pelapis lantai carpark yang juga berfungsi sebagai waterproofing. Wow. Jadi dapat double fungsi nih. Oh kayak gitu Pak, misalnya kan itu di luar ya, terkena hujan dan sebagainya, itu izin Pak. Betul. Terkena air gitu kan, terlebih mungkin dari mobil ataupun pejalan kakinya sendiri gitu. Seperti itu Pak. Apakah jadi atau tidak? Gimana Pak? Sorry. Jika memang itu kan tadi diaplikasikan di outdoor ya Pak ya, itu mungkin terkena air hujan. Betul. Atau dimanapun itu membuat licin nggak Pak? Jadi licin mobil atau tidak? Betul. Oke, nah nanti saya akan jelaskan nih, menyambung pertanyaan dari Pak Deka ini, saya langsung ke sini. Jadi mungkin kalau ini common lah, kenapa kita salah satu keunggulan Pentance Floor Seal System ini, yang pertama itu pasti sebagai material finishing lantai harus punya banyak warna ya, pasti kita punya banyak pilihan warna. Yang kedua reduce noise, kemudian anti skid. Jadi noise dan skid ini hubungannya adalah ketika kita manuver di dalam area parkir, itu kadang akan terdengar bunyi berdecit. Itu sebenarnya pertanda bahwa lantai itu licin Pak. Kalau Bapak Ibu nih masuk bawa mobil ke parkiran terus bannya berdecit pada saat bermanuver, itu berarti lantai itu licin pada saat basah.
Oh, bukan menandakan rekatannya bagus berarti ya, Pak? Bukan. Oh. Itu menandakan bahwa lantai itu akan licin pada saat dia basah. Makanya biasa kadang orang cleaning itu sangat hati-hati atau was-was ketika di lantai parkiran yang udah biasanya di coating tuh, karena itu sangat licin biasanya kalau memang spesifikasi yang dipilih itu kurang tepat. Oke. Nah kemudian ada impact resistant, abrasive resistant, dan gampang untuk di maintenance. Jadi isi maintenance ini lebih ke arah gampang untuk dibersihkan sih. Jadi karena memang materialnya poliuretan, jadi selain dia hidrofobik dan oleofobik, jadi itu tidak akan nempel kotoran-kotoran, misalnya ada tumpahan oli atau tumpahan minyak, nanti di atasnya itu sangat gampang untuk dibersihkan. Nah kemudian menyambung pertanyaan Pak Deka tadi soal safety keamanan ya, apakah itu nanti akan licin misalnya kalau yang outdoor kena hujan. Nah ini nih Pak, kaitannya adalah dengan untuk slip resistant. Jadi mungkin ini ada technical data sheet materialnya. Material ini punya slip resistant yang sudah melalui pengetesan dengan metode pendulum. Jadi pada saat kering itu di angka 92 dan pada saat basah itu di angka 46. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian salah satu keunggulan sebenarnya yang disukai oleh berbagai macam proyek-proyek yang sudah kami kerjakan itu adalah dia punya abrasion resistance. Nah, abrasion resistant ini yang menentukan berapa banyak material ini hilang atau material ini terabrasi, terkikis pada saat dilewatin traffic. Yeah. Metode tesnya itu adalah dengan menggunakan tabber abraser. Jadi ini abrasion resistance-nya itu kehilangannya ini adalah 0,1 mg setiap 1000 kali putaran. Jadi ada setiap 1000 kali pembebanan. Jadi metode tesnya itu nanti mungkin bisa kita searching menggunakan tabber abraser. Kehilangannya itu cuma 0,1 dibandingkan dengan material-material lain sejenisnya epoksi pada umumnya itu yang kehilangannya bisa sampai 30 mg per 1000 kali putaran. Ini hampir 300 kali lipat. Berarti betul-betul tahan lama ya Pak ya kalau begitu ya. Betul Pak, justru salah satu keunggulannya itu adalah memang ketahanannya terhadap abrasi yang memang akan membuat dia retain warnanya itu lebih lama. Oke, baik. Nah kemudian terkait masalah safety tadi Pak, ini adalah sebenarnya standar-standar safety mengenai coating lantai yang ada sekarang mungkin digunakan. Jadi untuk di Indonesia sendiri sebenarnya regulasi mengenai coating keamanan coating lantai ini sendiri sebenarnya belum terlalu luas. Jadi mungkin masih ada pengembangan nanti ke depannya. Tapi regulasi yang kita dapat itu ada di Permenkes nomor 48, kemudian ada Permenaker nomor 5 tentang kategori lingkungan kerja. Kemudian dari luar negeri sendiri ada dari DIN itu dari Jerman, kemudian dari DS dari Inggris, dan dari ASTM dari Amerika. Nah, kaitannya tadi dengan slip resistant pendulum tes angka 92 dan 46 ini adalah menurut standar DIN-nya ini, kita lihat tabelnya, menurut standar DIN tingkat kekesatan, katakanlah kita bilang dia tingkat anti slip atau tingkat kekesatan yang baik itu adalah minimal R12 atau angka dari hasil tes pendulumnya itu di atas 60. Jadi menurut kalau kita lihat di sini ada angka R13 ya, best ini yang warna hijau ini ada 61. Nah, hasil tes kita itu berada di angka 92 pada saat kering. Dan pada saat basah itu di angka 46, itu pun masih termasuk ke dalam good atau minimum recommended. Jadi inilah sebenarnya standar-standar yang diperlukan dalam mengaplikasikan coating lantai, sehingga salah satu yang juga yang membuat kita terpilih untuk mengaplikasikan coating lantai yang ada di Pertamina International Street Circuit di Mandalika. Qualified internasional ya Pak ya. Betul. Jadi memang ada beberapa standar-standar yang memang harus kita ikut. Nah, metode tesnya ini, alat tesnya kurang lebih seperti ini nih Pak, ini ada di gambarnya. Pendulum tesnya. Itu saya penasaran, pendulumnya itu betul-betul digesekkan di di lapisan itu Pak, atau memang seperti apa Pak?
Ya, jadi nanti memang lapisan coatingnya ini harus kita buat. Jadi metode tesnya itu nanti kita akan buat sebenarnya lebih ke kita buat sampling material, lalu nanti akan dites di atas meja alat tes ini. Jadi nanti pendulumnya itu akan dilepaskan pada ketinggian tertentu, dilepaskan lalu akan setelah dia menggesek di bawah ini akan timbul pembacaan. Oh. Jadi nanti angka-angkanya yang di samping ini akan muncul di angka-angka di samping. Bacaannya. Wah. Keren ya ngetesnya ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih, ini sebenarnya kita sharing knowledge ya. Ini bagi rekan-rekan perencana, rekan-rekan profesional ini sangat penting sebenarnya, terutama dalam menentukan ketebalan coating lantai, karena pada saat akan aplikasi sebenarnya yang menentukan berhasil tidaknya coatingnya kita itu adalah surface preparation. 60% kegagalan di coating lantai itu disebabkan biasanya karena buruknya surface preparation. Kemudian untuk sebenarnya standar yang ada itu ada 9 nih. Jadi ada, kita bilangnya CSP. Jika kita bicara permukaan konkret ya, kita bicara permukaan beton. Ada 9 level kekasaran permukaan yang bisa kita capai tergantung terhadap apa yang mau kita aplikasi. Jadi ada CSP namanya Concrete Surface Profile. CSP ini akan menentukan CSP 1, CSP 2, CSP 3 sampai CSP 9 ini tergantung apa nih yang mau kita aplikasi. Misalnya contoh CSP 1, kita ini pembersihan dengan asam. Ini biasanya kalau kita akan melakukan pengecetan ulang ringan. Jadi itu pun kita pakai asam yang tidak kuat, karena kalau enggak nanti meleleh sampai tulangan ya hancur lah kita. Jadi kita pakai asam-asam ringan seperti misalnya mungkin asam sitrat. Nah, kemudian yang paling sering kalau mungkin Bapak Ibu visit ke lapangan, yang paling sering dilakukan ini adalah ada CSP 2 namanya, dia grinding. Nah, grinding ini menggunakan mesin-mesin power tools. Nah, misalnya mesin gerinda itu yang biasa kita lihat sehari-hari, dia mesin gerinda, kemudian ada yang lebih besar juga, ini masih masuk ke dalam CSP 2. Ini cukup kalau kita mau mengaplikasikan ketebalan material yang paling tebal itu sekitar 500 mikron. Atau 0,5 mm pelapisnya. Kemudian semakin naik ada CSP 3 dan CSP 4. Ini kalau mau aplikasi sekitar 1000 sampai 2000 mikron, ini bisa pakai CSP 3 sampai CSP 4. Karena memang semakin tebal kan dia butuh menciptakan area perlekatan yang lebih bagus dengan permukaan yang akan kita apply. Dan selanjutnya ada CSP 5, kemudian lebih tebal ini ada 3000 mikron ke atas, kemudian ada CSP 6 untuk 6000 mikron ke atas. CSP 9 ini kayaknya biasa kita lihat nih kalau di jalan raya tuh orang mau overlay aspal. Mungkin Bapak Ibu pernah lewat jalanan habis digaruk karena mau di-apply ulang. Ini CSP 9 Mbak, biasanya. Jadi semakin kasar permukaannya semakin lekat ya Pak ya? Betul, semakin kasar permukaannya pasti semakin lekat. Cuma kan hubungannya pasti dengan ketebalan material yang akan kita aplikasi di atasnya, Pak. Karena nanti juga takutnya kalau kita buat terlalu misalnya kita tentukan ini permukaannya harus CSP 5 sebelum diaplikasi, nanti materialnya juga terlalu boros sehingga tidak ekonomis. Berarti harus direncanakan dari awal ya Pak ya, jika ingin menggunakan itu ya? Betul Pak. Betul, karena karena CSP-nya ini juga nanti akan menentukan bahwa perlekatan atau hasilnya itu bagus atau enggak. Kalau case-nya mungkin ada bangunan lama gitu ya, tiba-tiba kita ingin pakai lapisan dari Pentence ini, itu biasa kan udah di full hardener ya Pak ya, dengan halus gitu ya. Full hardener, oke. Betul. Itu berarti masuknya ke kategori yang mana Pak? Atau mungkin harus kita agak tipisin lagi gitu ya? Atau jadi kelupas dulu untuk full hardenernya atau seperti apa sih? Baik Pak. Nah, sebenarnya untuk bangunan lama yang sudah di floor hardener itu sebenarnya
treatmentnya itu tidak terlalu susah sih Pak. Jadi memang lapisan floor hardener yang ada di atas ini memang akan kita buka. Jadi untuk CSP 4 untuk biasanya sih untuk membuka lapisan floor hardener existing ini kita biasanya harus mencapai CSP 3 atau CSP 4 minimal. Jadi itu menggunakan mesin grinding khusus seperti misalnya blast truck atau mesin-mesin sejenisnya. Jadi untuk melakukan pelapisan lantai di atas lantai yang sudah ada existing floor hardener, ini memang lapisan floor hardenernya pasti akan kita angkat dulu. Untuk pengaplikasinya sendiri, karena ya, karena tadi. Oke, jadi karena memang gini Pak, untuk floor hardener ini kita bilangnya kan floor hardener ini karena permukaannya halus, jadi sudah tidak ada pori-pori Pak di atasnya. Jadi kalau kita paksakan misalnya untuk aplikasi langsung epoxy di atas floor hardener itu biasanya hasilnya tidak maksimal. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Untuk pengaplikasinya sendiri Pak, itu harus menggunakan dari tim khusus dari Pentens atau memang bisa dari kontraktor pada umumnya Pak? Oke, untuk sebenarnya dari siapa aja bisa sih Pak. Kalau untuk aplikasi ya, kalau kami dari Pentens sebagai prinsipal, monggo silahkan selama mengikuti standar operasional prosedur yang kita tentukan. Karena balik lagi kadang kita kan juga memberikan garansi terhadap produk-produk yang kita aplikasikan. Jadi monggo silakan anybody can apply, siapa aja selama mengikuti tahap-tahapan yang sudah kita tentukan. Itu tidak mengurangi garansi ya Pak jika memang dilakukan oleh siapapun gitu ya. Kan mengingat yang di Mandalika itu sampai mendatangkan orang-orang yang memang sudah terbiasa mengaplikasikannya gitu kan. Oke. Bukan memang. Betul, kalau yang di Mandalika sih memang benar-benar kalau kita bilang memang special case dan special request ya Pak. Karena memang satu butuh cepat ya. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu kenal siapa aja ya di Indonesia, tanya bisa nggak ngerjain epoxy 6.000 meter itu dalam waktu cuma sekitar 2 minggu dengan kondisi seperti pit pedok. Pedok itu kan modular ya Pak. Kita cerita lagi nih dikit. Pedok di Mandalika itu kan modular dibangun oleh Wika ya, Wijaya Karya. Mereka itu menggunakan sistem modular, sehingga itu bukan satu permukaan yang plain lebar gitu, bukan. Jadi ada modul-modul di tengah-tengah itu yang harus kita curving, kemudian harus kita treatment. Jadi bukan satu luasan yang benar-benar luas yang tinggal kita tuang lalu kita apply, enggak. Jadi memang tantangannya secara engineering pun memang juga ada. Nah tadi Pak Andi juga sampaikan bahwa lapisan juga mempengaruhi hasil ya Pak Andi. Mungkin Mas saya. Ya, ini kayaknya ada kisi-kisi tambahan nih. Tadi Pak Andi mungkin saya juga nanya tadi lapisan berapa lapis itu juga mempengaruhi hasil kualitas ya Pak. Nah mungkin dari Pentens ada yang bisa disampaikan Pak. Betul. Nah saya baru mau nyampe nih Pak. Kebetulan banget nih. Kebetulan. Jadi secara standar untuk layer design kita kurang lebih seperti ini. Jadi ketebalan itu sekitar 1000 sampai 1500 mikron. Kemudian kita secara standarnya itu ada ini masih bisa terbagi sih. Tapi standarnya ada 3 nih. Jadi ada primer ya. Jadi Floor Shield SF ini ada primer, oxide untuk body coat. Kemudian ada Floor Shield TC untuk top coat. Jadi untuk yang standarnya di area parking bay, yang area yang tidak terlalu berat, itu kita bisa pakai cukup 4 kali lapisan nih. Jadi ada primer, body coat, dan top coat sebanyak 2 kali. Jadi itu cukup 4 kali tahap. Nah kemudian lanjut untuk yang area yang lebih berat yang memang kita prediksi ini area akan menerima traffic yang sangat tinggi nih pasti. Maka kita rekomendasikan itu untuk ketebalannya minimal 1500 mikron dengan
5 kali tahapan seperti yang ada di Mandalika tadi. Jadi ada primer, kemudian ada body coat, kemudian ada lapisan anti-slip, kemudian top coat sebanyak 2 kali. Nah, untuk di area parkir, ini kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi memang ada perbedaan secara tampilannya untuk di area parking bay-nya ini seperti ini. Ini yang seperti yang tadi saya sampaikan itu kita cukup bisa menggunakan 4 lapisan. Jadi minimal ada 4 lapisan di area sini, sama di area pedestrian. Kemudian untuk di area driveway yang memang lebih berat, ini nanti bisa menggunakan yang lapisan anti-slip. Jadi ini kalau kita lihat lebih jauh memang ada tekstur ya. Jadi teksturnya nanti akan kelihatan seperti ini. Tapi untuk pelapisannya sendiri gitu ya, apakah itu mempengaruhi dari ketinggian gitu? Mengingat mungkin takutnya kan di yang lebih ada tekstur itu lebih tinggi dibandingkan yang emang yang permukaan lebih halus. Itu ada perbedaan nggak sih Pak ketinggiannya, atau kan lapisannya beberapa lapis gitu ya? Oke, baik Pak. Sebenarnya gini Pak, kalau perbedaan ketinggian sih pasti ada, karena kan tadi aja kita udah bilang ada perbedaan ketebalan kan. Kalau yang di dalam ini, yang di area yang lebih halus, kelihatannya lebih halus ini 1000 mikron udah cukup. Nah kalau untuk yang di area driveway itu kita cukup minimal di 1500 mikron. Secara angka pasti ada perbedaan Pak, pasti ada perbedaan ketebalan. Cuma secara visual itu tidak visible, tidak akan terlalu kelihatan. Saya ngebayangin kalau karena bawa basah gitu ya dari luar karena hujan gitu ya, di situ apakah memungkinkan jadi tempat basah gitu ya, jadi mengendap gitu kan air hujannya di situ? Sejauh ini sih nggak ada ya Pak, karena gini, untuk ke belakang itu kan nanti di belakangnya biasanya di belakang itu akan ada gutter di belakang si parkiran, di belakang car stoppernya ini, itu biasanya kan di parkiran itu akan ada gutter sih biasanya Pak. Jadi tetap kemiringan dipertahankan ya Pak ya? Jadi tetap akan ada pengaturan kemiringan ke arah belakang. Oke. Ya. Oke. Nah kemudian ini untuk sistem yang khusus di area basement paling bawah. Jadi untuk problem-problem yang ditemuin di lower basement ini, salah satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk kalau memang melakukan floor coating di area lowest basement ini, bisa menggunakan Pentance lower basement floor seal system dengan kita menggunakan nanti ada satu lapisan waterproofing lah, kita bilang, kita moisture barrier, satu lapisan moisture barrier yang akan kita apply seperti ini, lalu akan dipadatkan dengan menggunakan trowel sehingga hasilnya itu dia akan membentuk satu lapisan di atas permukaan beton, akan membentuk satu lapisan yang mencegah ada penetrasi air dari bawah. Nah setelah itu baru kita bisa melakukan coating di atasnya. Double protection gitu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi ini kita jatuhnya dapat double protection. Nah kemudian itu yang tadi itu untuk indoor ya. Jadi kebanyakan semua untuk indoor. Kita juga punya sistem untuk area-area parkir yang mau dijadikan sebagai area parkir outdoor, misalnya di rooftop yang ingin difungsionalkan sebagai area parkir, juga kita punya sistem yang bisa mensupport. Berarti nah ini adalah gimana Pak? Lebih khusus ya Pak ya, berarti kan tadi ya, karena iya betul, sinar matahari secara langsung. Betul. Nah secara dari tipe material ini tahan terhadap sinar UV Pak.
Jadi yang selalu kita concern adalah kalau kita aplikasi material finishing di outdoor kan, oh ini tahan UV nggak? Nah, kalau dari Pentance Floor Shield System ini memang salah satu keunggulannya adalah tahan terhadap sinar UV. Jadi memang top coat-nya untuk yang indoor dan yang outdoor itu kita berbeda. Kalau untuk yang di indoor tadi nama top coat-nya kita bilang untuk yang lapisan paling atas itu top coat-nya kita sebutnya Floor Shield TC. Untuk floor shield top coat. Nah, untuk yang outdoor kita sebut dia sebagai floor shield UV. Jadi memang salah satu kelebihannya itu adalah tahan terhadap UV dan tahan terhadap penetrasi air. Oke, nah untuk layer desainnya sendiri ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan ada waterproofing layer dulu di bawah. Jadi di atas beton itu kita akan melakukan persiapan permukaan. Lalu kita kasih dulu satu lapisan waterproofing layer yang base-nya dari resin epoxy. Kemudian baru kita naik ke floor shield primer. Jadi ini baru primer floor shield. Kemudian nanti ada body coat-nya floor shield oxide dan ada top coat di floor shield UV. Jadi ini floor shield UV-nya. Nah, nanti juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya line marking atau arrows itu bisa dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu implikasi atau dampak yang kadang bisa muncul kalau spesifikasi lantai yang ditentukan itu biasanya kurang tepat dengan areanya. Jadi salah satu problem yang paling umum itu adalah terjadinya ini nih Pak, baret-baret hitam. Ini yang nomor satu ini biasanya ada baret-baret hitam tuh yang muncul. Kemudian ini baret-baret sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Ini karena biasanya kita menggunakan material yang harusnya dipakai di area low traffic, tapi diaplikasikan di area yang high traffic. Jadi ini sebenarnya masalah paling umum nih Pak di floor coating di Indonesia ini seperti ini nih. Jadi untuk material-material yang memang hanya bisa misalnya digunakan untuk di area yang trafficnya tidak terlalu tinggi, misalnya cocoknya di gudang atau cocoknya di ruangan ME, tapi nanti udahlah ini bisa dipakai juga karena mungkin nanti datang orang produknya juga bilang, oh iyalah Pak ini materialnya kuat, materialnya bagus, bisa kok diaplikasikan, sudah pasti cocok diaplikasikan di lantai parkir, bisa juga. Nah, jadi kalau kita bisa bicara secara kekuatan produk, material epoxy itu sebenarnya memang sangat bagus, dia secara kekuatan dia materialnya kuat, jadi dari tensile strength-nya tinggi, kemudian kuat tekannya juga tinggi, akan tetapi secara abrasi mereka rendah. Jadi ini adalah salah satu akibat dari abrasi nih Pak. Jadi misalnya di ban ini biasa bawa batu atau bawa benda-benda batu-batu kecil, kerikil, pasir, kemudian lewat di atas aplikasi ini lantai, dia akan mengakibatkan baret-baret ini. Nah, baret-baret ini nanti turun debu ke bawah, ini hitam-hitam ini pasti udah nggak bisa dibersihkan lagi. Jadi mengakibatkan ya estetikanya jadi berkurang. Kemudian ini kan awalnya sebenarnya glossy nih Pak. Ini sebenarnya awalnya ini epoksinya glossy nih, tapi setelah dilewatin traffic ini paling 2-3 bulan dia akan pudar, jadi buram. Kalau kayak gitu perlu coating ulang aja Pak? Kalau untuk seperti ini sih lebih baik kalau dibilang coating ulang sih kita tidak rekomen ya Pak, karena coating ulang itu kalau coating ulang itu baru apa ya kita bilang, kita cuma nambal doang sih Pak sebenarnya di atasnya. Kalau kita coating ulang, maksudnya kalau kita cuma di atasnya cuma di coating ulang aja ya. Nah, treatment yang paling bagus itu kalau kita keluarkan coating yang lama existing, baru kita aplikasi coating yang baru. Oke. Nah, berarti dari Pentance sendiri pasti akan memberikan input atau saran ya Pak. Jadi misalnya Mas Deka gitu ya, ada project apa gitu,
mungkin ada residensial ataupun komersial gitu. Pasti itu juga dari Pak Andi dan tim Penten sendiri juga akan memberikan input-input yang baik ya Pak. Ini kebutuhannya untuk apa gitu. Jadi metode aplikasinya pun akan disampaikan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi nanti dari kita sendiri sih ini Pak. Kalau memang kita dipercaya nanti dipanggil, Pak mau diskusi dong, oke boleh kita diskusi. Kemudian nanti pasti kita akan diskusi dulu kebutuhannya seperti apa, rencananya akan seperti apa. Kemudian nanti kita akan berikan rekomendasi nih dalam bentuk laporan. Jadi nanti kita akan submit dalam bentuk file. Jadi kita punya rekomendasi ini seperti apa, pertimbangannya apa, dan produk-produk yang mungkin cocok itu dari lini Pentens itu apa. Jadi nanti bagian pertimbangan dan rekomendasinya itu universal Pak, general. Hanya saja nanti di bagian akhir ya nanti kita akan sisipkan ya produk-produk Pentens yang cocok tuh ini dan ini gitu. Oke, nah berarti metodenya mesti seperti apa sih Pak sebetulnya Pak? Metode untuk aplikasi. Ya, aplikasi Pak. Oke. Jadi kita summarize aja ya. Tadi yang pertama pasti kita harus tentukan dulu nih trafficnya apa, kemudian bebannya apa. Ya, dari situ nanti baru kita akan bisa tentukan spesifikasi. Oh, oke, ini bisa pakai yang coating. Oh, ini bisa pakai yang self leveling. Oh, ini bisa pakai yang khusus untuk heavy traffic. Oh, ini untuk yang outdoor ya, kita pakai khusus yang outdoor. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, nanti dari situ baru kita masuk ke dalam tahap aplikasi. Nah, nanti tahap aplikasinya pun juga kita akan tetap kita supervise. Jadi tetap kita supervisi ini SOP ya sudah dijalankan dengan benar atau tidak dijalankan dengan baik. Wah, dijagain berarti ya Pak? Dijagain dong Pak. Nah, jadi case tadi ini Pak, kemarin mungkin ada nih dari antara rekan-rekan yang kerja di Menara Astra Sudirman nih. Jadi kemarin sebenarnya Pak minggu lalu itu kita habis recoating. Jadi kasusnya sama nih kayak nomor 1 nih. Jadi tapi cuma saya belum dapat dokumentasi, jadi saya belum bisa masukin. Jadi di Menara Astra itu di Sudirman, Menara Astra lantai loading dock ya B2, lantai loading dock B2 itu kondisinya kurang lebih sama nih kayak nomor 1. Kondisinya kurang lebih sama dengan nomor 1, jadi udah mulai terjadi pengelupasan. Kalau nggak salah coatingnya itu umurnya baru 4 tahun, 3 atau 4 tahun gitu. Jadi sudah mulai terjadi pengelupasan, kemudian sudah ada baret-baret, kemudian ada mulai terabrasi lah. Jadi mungkin usia coatingnya itu masih muda lah, mungkin baru ya 3-2 tahun. Nah kemudian kita dipanggil untuk memberikan rekomendasinya kira-kira seperti apa, solusinya seperti apa. Nah oke, kemudian kita berikan solusi, kita berikan rekomendasi. Ini loading dock, jadi memang harus kasih yang paling heavy, jadi kita bilangnya heavy duty. Oke, disetujui, di approve, akhirnya kita aplikasi, tapi balik lagi ditantang lagi. 2000 meter cuma 50 jam aja ya waktunya, trafficnya bisa ditutup. Balik lagi tuh. Jadi lama-lama kita jadi spesialis Project Express nih. Berarti aplikatornya Pentens keren-keren ya Pak? Ya. Oh keren-keren dong Pak, pasti. Mereka jadi aplikator kita juga nggak banyak Pak, karena memang melalui serangkaian training yang aplikator sampai kita bawa ke Malaysia loh Pak, ke regional. Kita punya regional factory untuk lihat langsung. Kemudian tenaga kerja kita juga dari kita disupport dari factory Malaysia. Jadi memang kita kasih the best service lah. Jadi ya contoh kemarin itu oke ya Pak, Menara Astra B2 kita tutup, tapi cuma boleh Jumat malam sampai Minggu malam. Jadi sekitar 48 sampai 52 jam aja kita dikasih waktu kerja. Ya alhamdulillah masih bisa kita selesaikan dengan baik.
Pak, jadi saya mau tanya langsung, mungkin ada gambaran nggak sih Pak metode aplikasinya seperti apa Pak yang harus dilewati? Mungkin ada slide yang bisa disampaikan ke kami Pak? Nih, baru aja saya mau sampai nih Pak. Oke, pas-pas terus ya. Iya. Oke, lanjut ya, kita ke metode aplikasi ya. Jadi kalau tadi ada sneak peek sedikit di video itu, kita ada kurang lebih 5 tahapan ya secara standar. Nah, yang pertama itu pasti kita akan ada surface preparation. Jadi balik lagi, surface preparation itu sangat penting ya. Ini adalah tahapan yang memang sangat-sangat krusial dalam melaksanakan aplikasi floor coating. Sebenarnya apapun sih, jenis coating apapun sih sebenarnya. Itu coating mau coating di steel, mau coating di beton, mau ngecat dinding, sebenarnya ada tahapan surface preparation yang harus dilalui. Nah, dari kita bisa support berbagai macam jenis-jenis mesin yang mendukung sampai concrete surface profile sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh ini kita ada mesin blast truck nih di Pentens, ada mesin blast truck ini bisa mencapai CSP 4 sampai CSP 4 sampai ini CSP 4 ya. Kemudian ada brass hammer, ini CSP 3 sampai CSP 4. Dan ada mesin scarifier nih, light scarifying mungkin CSP 5 sampai CSP 6. Oke, kemudian setelah persiapan permukaan, baru kita masuk ke tahap cat dasar atau ke tahap primer. Nah, kalau dari Pentens primernya itu kita pakai namanya Floor Shield SF atau Pentens E008. Tergantung dari material jenis yang akan diaplikasi, apakah epoxy atau karpak. Kemudian setelah primer, biasanya kita akan bikin sudutan dulu nih, curving. Kalau ada request untuk buat sudutan, untuk buat curving nanti kita buatkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap aplikasi body coat. Jadi body coat inilah yang sebenarnya memberikan namanya body coat, dia akan memberikan ketebalan terhadap aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi nanti ketebalannya akan kita kejar dari sini. Bapak mintain, kita speknya 2000 mikron Pak. Oke, nanti kita akan kejar ketebalan dari body coat-nya. Jadi yang menerima beban, yang akan menerima beban paling banyak ini sebenarnya si body coat-nya ini nanti. Nah, kemudian dari body coat ini baru akan kita berikan satu lapisan anti slip yang akan memberikan dia tekstur. Jadi setelah nanti kita aplikasi body coat, tergantung dengan area yang akan digunakan, nanti baru kita akan memberikan broadcast pasir nih, broadcast silica sand untuk memberikan dia tekstur anti slip. Oke, nah setelah itu baru kita masuk ke yang cantik-cantiknya nih di top coat-nya. Jadi dari sini boleh pilih warna, boleh request polanya mau seperti apa, mau minta digambar-gambarin electric charging boleh, mau digambarin panah aero boleh, mau digambarin gambar-gambar pedestrian juga boleh. Jadi dari sini baru kita masuk ke tahap finishingnya. Jadi ada top coat sebanyak 2 kali. Saya jadi maaf Pak, tadi Pak Andi sempat bilang boleh dikasih gambar electric charging atau yang lain. Itu berarti termasuk services dari Pentens Pak, atau mungkin dari aplikator? Itu service dari aplikator sih Pak. Jadi nanti seperti kan misalnya kemarin kita ada habis ngerjain beberapa contoh, misalnya untuk ini warna biru khusus untuk area disable. Oke, nanti kita juga gambar untuk area disable, dan untuk untuk lebar lot parkir untuk area disable kan juga beda ya, ada peraturan khusus tuh dari Pemprov DKI itu. Jadi kita juga akan gambar sesuai dengan kegunaan. Jadi misalnya ada area disable ya, ini ada disable untuk area electric charging, kita juga ada desain khusus. Full service ya Pak. Ya, full service lah. Jadi ini yang sebenarnya membuat kita juga disenangi dari banyak owners. Jadi senangnya pakai Pentens itu kita selalu memberikan service yang terbaik, kemudian juga after sales-nya yang
maksimal gitu. Jadi ada komplain, kita langsung kerjakan, kita langsung betulin. Kalau memang ada kesalahan aplikasi, langsung kita betulin. Kemudian lanjut ya. Garansi. Itu emang garansinya berapa lama sih, Pak? Oke, nah secara umum ya Pak, garansi untuk warna kita kasih garansi discoloration itu 2 tahun. Garansi discoloration itu 2 tahun dan garansi peel off, jadi garansi nggak akan copot itu selama 3 tahun. Tapi pasti lebih daripada itu kan Pak ya, baru kelihatan. Pasti Pak, jadi pasti. Umur rencananya pasti melebihi dari itu Pak, cuma secara produk kita kasih garansi discoloration-nya 2 tahun. Kemudian lanjut tadi setelah top coat ya ada ini nih Pak, mungkin ada line marking atau arrow, ada gambar-gambar yang lain, ini akan masuk ke tahap yang ini. Nah ini untuk yang tambahan seperti line marking atau arrow ini apakah top coat-nya masih dengan tipe top coat yang sama Pak, atau memang beda lagi gitu Pak? Ini dengan tipe top coat yang sama Pak, jadi tetap menggunakan material top coat yang sama, hanya warnanya aja sih nanti yang berbeda-beda by request. Oh by request ya Pak, bukan palet dari yang atas tadi ya, yang sebelumnya? Itu warna-warna standar Pak, jadi sebenarnya warna bisa request aja sih Pak, bisa di request, tapi warna-warna yang standar itu ada di palet yang di atas tadi. Jadi yang selalu kita siapkan ready itu yang warna-warna yang tadi, yang paling umum digunakan. Jadi tapi kalau mau mixing warna, atau kalau ini punya koderal, oh Pak saya mau warna yang koderal ini dong, boleh, silakan disampaikan ke kita, nanti kita campurin. Berarti sama kayak itu ya Mas Deka ya, mungkin kayak pengaplikasian cat biasa gitu ya Pak. Cuman ini lebih strength aja gitu karena untuk parkir gitu kan Pak. Lama ya Pak ya? Ya kurang lebih sama sih Pak, karena base-nya kan sebenarnya gini, untuk warna itu kan kita dari pigmen aja, jadi untuk material-material liquid applied seperti ini yang menentukan warna itu nanti dari pigmennya aja sih Pak. Jadi nanti pigmennya bisa kita mixing. Oke, baik. Silakan Pak Andi, dilanjutkan. Oke, lanjut. Nanti juga ada nih ya, kalau mau untuk area-area pedestrian dan segala macam nih boleh. Nah, mungkin kalau untuk floor shield ini kita punya project-project reference yang agak-agak terbaru ya, jadi sebenarnya udah banyak, tapi ini ada beberapa. Ini yang kemarin terakhir waktu SPK di Mandalika ya, jadi kemarin masih sempat ada yang dokumentasi dikit. Ini lantai-lantai pedoknya yang warna grey, light grey ini di bawah, itu kita semuanya pakai Pantene sepanjang kurang lebih ada 50 ruangan gitu ya kalau nggak salah. Wow. Ini kurang lebih di lantainya. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang karena ini kan modular ya, mereka itu modular. Jadi sebenarnya tantangannya itu adalah melakukannya itu per ruangan. Jadi kalau areanya luas ya, kalau misalnya satu lantai yang sangat luas itu sebenarnya mungkin itu tidak akan terlalu memakan banyak waktu ya. Cuma kalau untuk area floor coating dengan kondisi seperti ini memang biasanya akan memakan lebih banyak waktu nih kalau ini areanya disekat-sekat seperti ini. Jadi ini kita juga melakukan curving ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini ada curvingan di pertemuan antara lantai dan dinding. Oke, ini beberapa proyek yang lain. Ini ada dari Pullman Bandung. Ini 17.000 meter. Kemudian ada John Lynn Tower di Kalimantan Selatan ya ini. Kemudian ada Telkom Sigma di BSD. Kemudian ini ada Tamrin 9.
Kemudian Stella Gracia School di Makassar. Ini Kostrad punya base kendaraan-kendaraan berat ya. Jadi salah satu alasan dipilihnya juga memang karena ketahanannya terhadap abrasi, terutama beban dari kendaraan-kendaraan ini memang bisa Dia juga tahan. tank wajah juga Pak. Tadi saya lihat Gimana Pak? ada tank wajah juga, tank baja. Ada Pak. Di ini mungkin yang ditutup ya. Kan biasanya kalau di jalan kan itu sampai bergerigi gitu kan bekasnya. Ini mereka pakai bukan tank baja sih Pak, tapi lebih ke kendaraan taktis yang besar. Jadi kalau tank baja sih mungkin sampai aspal juga di ini ya. Dihancurkan ya. Tapi ini untuk kendaraan rantis ya, kendaraan taktis yang berat. Pak, mohon maaf saya mau sedikit kasih tanggapan. Ini tampilannya tuh nggak glossy Pak. Berarti Pentax juga ada ya Pak ya, yang matte motif gitu Pak, yang Dove gitu Pak. Ya, jadi kalau untuk floor shield system sendiri jadi gini. Untuk floor shield system sendiri kita punya tampilan akhir itu dia sebenarnya semi gloss. Jadi tidak matte, tidak sangat matte juga, tapi tidak gloss. Jadi dia semi. Terutama kalau ini kan pakai tekstur ya. Terutama kalau udah pakai tekstur itu looknya malah kelihatan lebih matte. Oh, oke. Cuma balik lagi tadi tuh Mas Bayu, kalau kita pakai material yang matte, material yang finishnya gloss itu di area-area yang trafficnya terlalu tinggi, sebenarnya dia punya ketahanan terhadap vibrasi itu tidak terlalu bagus. Oh, oke, baik. Nah ini kan kalau kita lihat ya dia tampilannya itu tidak terlalu gloss ya, tapi tidak matte juga. Oke, ini beberapa project reference kita. Yang lain ini Palu Grand Mall. Palu Grand Mall ini kita perbaiki setelah mungkin kalau masih ingat, rekan-rekan profesional masih ingat, ini setelah gempa dan tsunami yang terjadi di Palu ya. Jadi ini bangunannya memang lumayan tergoncang, kemudian ada beberapa area-area yang memang cukup parah, terjadi keretakan dan segala macam, dan kita dipercaya untuk membantu memperbaiki kebocoran yang cukup parah juga dari area-area rooftop parking. Pak, saya jadi agak terbayang sesuatu gitu ya, misalnya gitu kan, dari slab ataupun ya rantainya tersebut tiba-tiba ada retak gitu ya. Itu apakah dari bahannya itu elastis atau seperti apa sih Pak? Oke, kembali ya Pak. Kalau untuk material floor coating sih sebenarnya kita tetap mengikuti kondisi beton. Jadi jika terjadi keretakan pada beton itu sebenarnya selama selama keretakannya itu misalnya mungkin retak-retak rambut itu biasanya masih bisa di cover oleh floor coating. Jadi setelah kita aplikasi ya misalnya, setelah kita aplikasi, kemudian misalnya dari si betonnya terjadi keretakan shrinkage, itu biasanya harusnya masih bisa di cover oleh material floor coating, karena biasanya material floor coating itu ada elastis tapi sedikit, jadi masih ada elastisitas walaupun sangat kecil, mungkin sekitar 9-10%. Jadi kalau shrinkage itu mungkin masih bisa, kecuali kalau retaknya mungkin lu sudah benar-benar gede ya, mungkin retakannya udah sampai 1 mili, apalagi kalau udah retaknya sudah besar sampai 2 mm itu biasanya kalau kita bilang crack bridgingnya material ini itu tetap akan mengikuti keretakan ke substrat. Jadi kalau memang substratnya retak, maka kemungkinan besar material coatingnya juga akan ikut retak. Kalau gitu berarti harus di coating ulang ya jika memang seperti itu ya kondisi. Nanti akan ada treatmentnya Pak. Jadi
nanti akan kita lihat tuh kira-kira keretakannya ini terjadi karena apa dan keretakannya terjadi seberapa besar. Jika keretakannya terjadi karena join, itu sih sebenarnya bisa kita treatment dengan misalnya kita beri sealant dulu sebelum kita coating. Jadi memang kita perlu informasi-informasi seperti itu, koordinasi di lapangan ataupun koordinasi dengan perencana dan kontraktor, terutama mengenai contoh misalnya, oh ini Pak di sini ada join, misalnya dilatasi atau di sini ada dilatasi untuk kontraksi, misalnya join untuk kontraksi, atau di sini ada cold join, ini sambungan beton di sini rentan terjadinya keretakan. Oke Pak, nanti di situ kita akan treatment. Misalnya kita bisa kasih sealant poliuretan ataupun dengan treatment yang lain, baru kita lakukan coating. Kalau keretakannya terjadi setelah kita coating, nanti akan kita review case by case, apakah misalnya perlu kita lakukan injeksi atau perlu kita lakukan grouting dengan menggunakan material cementitious kah, atau dengan menggunakan material epoxy. Baru setelah keretakannya kita perbaiki, kita tutup, baru kita melakukan recoating di atasnya. Jadi tetap masih ada step-step yang mesti harus diikuti ya Pak Andi? Betul, jadi lebih baik mungkin kalau ada hal-hal terjadi misalnya keretakan, itu lebih baik kontak ke prinsipal atau kontak ke aplikator, lalu diskusi untuk menentukan misalnya, oh ini treatmentnya yang paling bagus seperti apa, nanti biar tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan gitu. Oke, nah mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tadi sudah saya kasih lihat halamannya Pentens ya. Di situ juga udah ada kontak Andi. Jadi kalau ada kebutuhan Pentens dan pengen ngobrol solusi apa yang bagus untuk sebuah area parkir atau yang lain, itu bisa langsung hubungi ya Pak. Pak Andi, mohon maaf saya ingin sampaikan mengingat waktu. Kita akan membacakan pertanyaan di kolom chat dulu ya Pak. Oh iya, boleh. Ya. Nah ini sebelum saya kita bacakan pertanyaan di kolom chat, mungkin sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan itu boleh dituliskan di kolom chat, dan atau nanti bisa raise hand, nanti kita kasih kesempatan untuk bisa langsung live tanya ke Pak Andi. Dan ke Pak Andi sendiri, project reference ini bisa dilihat di mana aja Pak gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di sini juga pengen lihat Pentens sudah ngerjain apa aja sih gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, jadi kita akan informasikan itu juga Pak. Oke, nanti untuk project reference kita nanti bisa akses ke halaman kita di Katalog Pro ya. Jadi nanti tim kita dari marketing dan sosial media juga udah menyiapkan materi-materi untuk diupdate ke halaman kita di Katalog Pro. Jadi rekan-rekan profesional, Bapak Ibu nanti bisa visit halaman kita di Katalog Pro untuk mencari, oh ini proyek-proyeknya udah di mana aja sih, dan mungkin bisa dijadikan case study, atau mungkin punya kasus yang serupa boleh, atau area yang serupa boleh nih, nanti koordinasi dengan kita. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Pak Mado. Oh iya, boleh. Yaitu pertama adalah, untuk aplikasi di rooftop Pak, apakah ada masalah dengan genangan air? Oke, baik. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi untuk di rooftop, dalam hal ini kita bicara material Pentens floor shield ya. Untuk di rooftop sangat-sangat kita rekomendasikan bahwa sebelum kita aplikasi itu leveling dan sloping untuk di area yang akan diaplikasi itu sudah direncanakan dan dilakukan dengan baik. Jadi kemiringan sudah diatur dengan baik, kemudian roof drain juga berfungsi dengan maksimal, dan gutter-gutternya juga berfungsi dengan maksimal. Nah, namun memang apabila untuk area yang luas, memang kan kadang kita tidak bisa menjamin 100% bahwa pelaksanaan misalnya pembuatan surface-nya itu atau pengecoran betonnya itu tidak akan bisa maksimal 100%. Nah, dari kita nanti itu pada saat kita misalnya nih kita dipanggil, tolong dong Pak dibantu dilihat, disurvei apakah mungkin solusinya seperti apa, karena permukaan kita ini sangat bergelombang. Contoh misalnya untuk area yang sudah existing ya, untuk area udah existingnya bergelombang nih Pak, terlalu sering terjadi genangan air. Nah, dari kita nanti pada saat tahap aplikasi itu kita akan melakukan
persiapan permukaan termasuk dengan melakukan leveling terlebih dahulu. Jadi area-area yang memang terlalu rendah atau terlalu tinggi itu kita akan buat rata terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam tahap aplikasi. Nah, untuk materialnya sendiri ini kita bisa bilang dia karena materialnya dari, kalau yang untuk outdoor itu dia materialnya poliuretan. Jadi material poliuretan ini kita bilang masih bisa tahan untuk genangan air selama ya katakanlah 2-3 bulan tergenang. Cuman untuk area parkir kan biasanya untuk area-area yang luas seperti itu harusnya biasanya ada maintenance dan cleaning. Jadi kita rekomendasi untuk di cleaning ya minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu dilakukan cleaning supaya tidak terjadi ada misalnya tumpukan genangan-genangan air yang kemudian nanti ada debu turun di situ, kemudian biasanya kan tuh ada mulai timbul lumut dan segala macam karena adanya pasir dan debu-debu yang nempel. Jadi secara umum mungkin jawabannya itu tidak akan ada masalah selama nanti ada cleaning secara berkala. Masih direkomendasikan berarti Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, nah ini pertanyaan kedua dari Pak Made menanyakan untuk di turning area driveway, apakah ada treatment khusus Pak? Untuk determinnya ya? Atau gimana? Turning area driveway Pak. Oke, untuk area driveway sebenarnya treatmentnya itu adalah sama aja dengan area yang lain. Jadi surface treatment, surface preparationnya itu sama. Hanya saja nanti dari lapisan atau dari ketebalannya yang mungkin akan berbeda dibandingkan dengan area yang lain. Misalnya untuk area ramp atau untuk area parking lot-nya itu pasti lapisannya pasti beda. Treatmentnya juga pasti beda. Apa ada yang ingin ditambahkan Pak Made? Silakan mengaktifkan audionya. Oke, terima kasih Pak. Tadi yang saya maksud untuk di driveway itu di turning area itu maksudnya di daerah belokan ya, tikungan gitu kan. Rata-rata posisi kendaraan juga berbeda dengan posisi lurus ya. Ya pasti punya tekanan-tekanan yang tertentu ya. Oke, baik. Ada gimana tuh? Terima kasih. Kalau baik Pak Made, saya lanjutkan kembali. Jadi untuk di turning area ya, di area tikungan ya. Baik, betul Pak. Jadi untuk area di turning itu memang biasanya karena pengaruh gaya-gaya yang bekerja sehingga memang beban yang diterima di area tikungan itu memang lebih berat. Akan tetapi kalau dari kita sistem Pentence itu seluruh area driveway itu diberikan treatment yang sama. Jadi besaran kekuatannya itu dari area driveway, di area turning atau di area manapun itu sebenarnya kekuatannya kurang lebih sama Pak. Jadi tidak ada treatment khusus untuk di area turning, tapi spesifikasinya sama di sepanjang driveway-nya itu spesifikasinya sama. Kan betul Pak. Jadi kalau dilihat ya ada beberapa brand-brand lain yang memang untuk di area driveway yang lurus itu teksturnya gimana. Kemudian untuk di area turningnya itu baru dia berikan treatment khusus. Nah kalau kita enggak, jadi seluruh area driveway itu tetap kita berikan broadcast silica sand ya. Jadi teksturnya tetap kita berikan merata di seluruh area driveway. Kurang lebih seperti itu Pak. Saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Martinus Jati Pak. Beliau bertanya untuk Pentence floor shield ini, untuk per meter perseginya membutuhkan berapa kilo Pak idealnya? Silakan. Oke, sebenarnya agak pertanyaan ini saya agak menjawabnya agak ini ya. Tapi gini, karena Pentence itu kita dari bawah sampai ke atas kan materialnya berbeda-beda ya. Jadi kita aplikasi dalam satu tahap dalam satu aplikasi itu kita sebutnya sistem ya, dari bawah sampai ke atas. Jadi ada primer, ada body coat, dan ada top coat. Jadi kalau dibilang untuk material floor shield sendiri itu sebenarnya kalau ketebalan ya, kalau kita berhitung dari ketebalan, katakanlah ketebalan 1000 mikron per meter persegi itu mungkin akan butuh material total dari bawah sampai ke atas itu akan butuh material total sekitar 1,2 sampai 1,3 kilo. Tapi kan
balik lagi materialnya berbeda-beda. Jadi ada primer, ada body coat, dan ada top coat. Jadi sebenarnya kalau untuk diskusi mengenai kebutuhan kira-kira per meter persegi butuh berapa itu nanti bisa hubungi kami untuk diskusi lebih lanjut. Katalog adalah sebuah platform digital yang dimana di sini Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil atau MEP bisa mendapatkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk material yang ingin diaplikasikan di proyeknya atau yang sedang dibutuhkan. Jadi kami sudah mengkategorikan produk-produknya sesuai dengan pekerjaan arsitek interior, sipil, dan juga MEP. Nah, di sini kita bisa akan melihat lagi subkategori dari setiap pekerjaan tersebut. Atau misalnya kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin tahu lebih detail mengenai Pentence gitu ya. Kita tinggal tulis saja apa yang kita inginkan di tabel ini. Nanti search engine kami akan mencarikan nama brand yang kita tulis di sini. Nah, di sini kita langsung bisa klik Pentence-nya. Dan setelah itu kita langsung masuk ke halamannya Pentence. Nah, di sini di halaman Pentence kita bisa mengetahui Pentence itu dari mana sih, showroomnya di mana, pabriknya di mana, dan yang terpenting adalah PIC dari brand tersebut. Wah, terima kasih semuanya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di sesi Product of Week selanjutnya di hari Rabu minggu depan seperti itu. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.